Halo teman-teman, apa kabar? Boleh di absen dulu dong. Dari kota mana aja? Ini hari ke-350 kalau nggak salah. Progres nanam 5.400 pisang. Dan hari ini saya bakal ngajak kalian buat panen pisang tanduk. Nanti kita liatin juga proses pengolahan pisang tanduk jadi sale pisang menggunakan dehidrator. Ada dua anakan double yang tingginya sama teman-teman. Ini kami hindari karena apa? Sepengalaman kami, kalau ada dua yang ukurannya berimbang seperti ini hidup bersama bareng, itu nanti buahnya malah jadi lebih agak kecil gitu ya, karena dia rebutan air, rebutan nutrisi gitu ya. Jadi kami itu sukanya seperti ini. Ada satu yang hampir dipanen indukan, terus anakannya itu tingginya hampir ya sekitar setengahnya lah. Kita juga nggak butuh waktu lama kayak tanaman yang awal, karena kan ketika ini dipotong ininya tingginya udah setengahnya teman-teman. Ini yang memungkinkan pisang tanduk juga bisa panen setahun 2 kali gitu. Nah terus apa yang kita lakukan dengan bibit seperti ini? Ini yang satu akan kami ambil teman-teman. Ini kan hitungannya sama-sama bagus ya, sama-sama anakan pedang. Buat teman-teman yang pesen bibit pisang tanduk, ini yang kami kirim kurang lebih seperti ini. Jadi yang kami kirim itu bukan anakan air, tapi anakan pedang semua teman-teman. Kalau pisang tanduk itu banyak yang komen kok sisirnya cuma dikit toh mas gitu. Pisang tanduk emang rata-rata 3 sisir kayak gini ya kak ya. Pernah sih 5 sisir tapi malah kayak energinya kebagi gitu jadi agak kecil-kecil. Jadi pisang tanduk ini sisirnya memang lebih sedikit, tapi per buahnya kan dia lebih besar teman-teman. Sebenarnya hanya beda ini aja teman-teman, penyaluran energinya. Kalau pisang lain itu kecil-kecil tapi tandanya banyak. Kalau ini per pisangnya besar-besar tapi tandanya sisirnya sedikit. Banyak yang komen juga katanya pohonnya kurus-kurus. Nah mungkin buat yang pernah nanam pisang tanduk juga, pisang tanduk itu emang nggak bisa sebesar itu teman-teman ya. Jadi pohonnya emang cenderung kurus. Beda dengan pisang kepok. Ini saya coba tunjukkan ya. Di pojok ada pisang kepok. Nih kelihatannya ramping-ramping kan. Ini juga kenapa akhirnya keputusannya adalah jaraknya per pohonnya 2,5 meter dan jarak per barisnya itu 3 meter. Itu cukup mepet ya teman-teman. Bisa lebih mepet lagi sih. Tapi ini hitungannya udah agak rapat gitu. Nah, kalau nanamnya pisang kepok, ini kan lahannya sama. Terus perlakuannya juga sama teman-teman. Tapi pohon kepok itu bisa sebesar ini. Nih, lihat tangan saya. Beda sama pisang tanduk. Jadi emang karakter pisangnya. Kalau misalkan saya nanam pisang kepok, nih lihat anakannya aja segini gedenya. Itu jaraknya nggak bisa serapat ini teman-teman. Jadi jarak pisang kepok itu kalau dari yang saya baca minimal 3 kali 3 meter. Itu minimal banget. Artinya kalau jarak tanamnya nggak bisa rapat, ya per 1 hektarnya itu kapasitas tanamnya nggak bisa sebanyak pisang tanduk yang jaraknya lebih mepet. Kayak gitu kelebihannya. Cuma kalau pisang kepok itu daunnya besar-besar, tebel-tebel, glowing, bisa dijual. Pisang tanduk daunnya nggak bisa dijual. Dan
kalau orang sini, orang Kendal gitu, orang sini nggak sih, orang bawah kayak orang Kendal gitu, biasanya pelepahnya tuh dikelupasin buat wadah tembakau kayak gitu teman-teman. Jantungnya juga bisa dijual. Saya nyoba beli di pasar, kalau jantung gitu di pasar sini sih, jantung pisang kepok itu sekitar 5 ribuan, dapat udah gede gitu. Jadi plus minus sih sebenarnya teman-teman, tergantung balik lagi tujuan kalian nanam pisang buat apa gitu. Sengon ini sebenarnya bisa jadi tambahan juga teman-teman. Jadi utamanya itu adalah tanaman pisang, kemudian ada tanaman sengon buat bayar sewa selama 6 tahun. Karena sengon ini perawatannya cukup minim ya keunggulannya. Sama kalau di daerah saya sih biasanya dibikin palet gitu teman-teman, jadi pasti laku gitu. Cuma ya kelemahannya sengon itu bikin pisang jadi teduh teman-teman. Bisa kalian lihat tadi yang kita panen itu di sisi selatan yang tidak ada naungan sengonnya, sedangkan sisi tengah sampai ke utara sana itu ada naungan sengonnya, dan pertumbuhannya itu tidak secepat yang tanpa naungan. Ini saya mulai nanam itu, hari pertama saya mulai nanam itu 8 Agustus 2025, dan ini sudah Juli, kondisinya seperti ini. Untuk harga borongan per 1 truk dam tanah urukan kayak gini itu sekitar 350 teman-teman. Terus untuk tenaganya 2 udah termasuk ngeratain ya, itu di 550. Nah ini tinggal sedikit lagi teman-teman, paling tinggal 2 truk lagi. Jadi kelihatannya miringnya dikit ya, cuma kalau diukur di selang itu kayak gini teman-teman, tuh sudah rata. Nanti tinggal dikasih pondasi. Nah ini teman-teman, kalau buat sale kita nunggu pisangnya sampai matang, kulit kehitaman seperti ini supaya keluar manisnya teman-teman. Nah kalau pisang tanduk itu walaupun hitam-hitam seperti ini dalamnya masih bagus teman-teman. Nanti langsung aja kita buktikan. Buat teman-teman yang mau nyobain bisa langsung ke toko kami aja, namanya hagemi.id di Shopee, atau bisa hubungi nomor WA berikut. Ini harga launching kami, harga promo, dan akan kembali ke harga normal di tanggal 8 Agustus pas puncak 88 Shopee.